Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Reva Velana Putri Hashim dengan NPM 2510631080097 dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan mereview buku yang cukup menarik, yaitu sebuah buku yang berjudul Perjamuan Kongguan. Dan inilah buku yang akan saya review. Dari covernya saja, apakah kalian merasa familiar dengan gambar yang ada pada buku ini? Kok gambarnya mirip kayak di Kaleng Kongguan? Yap, betul sekali. Gambar di cover ini mengingatkan kita pada sebuah kaleng biskuit yang bernama Kongguan. Biskuit tersebut identik dengan suasana lebaran, ditambah dengan warna merahnya yang mencolok, sangat menarik perhatian saya untuk membeli dan juga membaca buku ini. Buku ini merupakan kumpulan puisi karya Djoko Pinurbo yang terbit pada tahun 2020 oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama dengan jumlah 130 halaman. Puisi-puisi Djoko Pinurbo yang ada pada buku ini ditulis dari tahun 2017 hingga 2019. Di dalam buku ini terdiri dari beberapa bab. Karena judulnya saja sudah mengandung unsur kongguan yang merupakan sebuah kaleng biskuit, jadi setiap babnya dinamakan kaleng. Contohnya seperti kaleng 1, kaleng 2, kaleng 3, hingga kaleng 4. Nah, pada kaleng terakhir yaitu kaleng 4, pembahasan puisi dibuat menjadi satu bagian yang khusus, yaitu terdiri dengan judul Kongguan. Bisa kalian lihat sendiri, di sini setiap judul puisi pada kaleng 4 terdapat unsur Kongguan. Namun, di balik simbol tersebut, Djoko Pinurbo tidak sekedar berbicara tentang makanan ataupun kebiasaan, melainkan tentang kehidupan, relasi manusia, kesepian, hingga makna kebersamaan. Buku ini bukan hanya sekedar kumpulan puisi biasa, namun setiap puisinya saling terhubung dan membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Melalui puisi-puisinya, Djoko Pinurbo menyampaikan sindiran halus terhadap realitas kehidupan, baik dalam konteks sosial maupun keagamaan. Pembaca diajak merenungkan kembali relasi dengan keluarga, sesama manusia, hingga hubungan dengan Sang Pencipta. Kesan paling kuat bahkan sudah terasa sejak bagian awal, khususnya pada kaleng 1. Pada kaleng 1, puisi yang sangat menyentuh bagi saya yaitu puisi yang berjudul Doa Orang Sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Puisi tersebut memberikan pesan bahwa manusia seringkali merasa sibuk dengan urusan dunia, sehingga melupakan Tuhan sebagai pencipta. Ketika manusia tersebut sudah dilanda suatu musibah, barulah ia mengingat Tuhan dan meminta segalanya kepada Tuhan. Dari puisi tersebut menunjukkan sebuah nilai keagamaan mengenai hubungan manusia yang tidak boleh melupakan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Selain mengangkat unsur keagamaan, dalam kaleng 1 juga terdapat puisi-puisi yang berkaitan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat misalnya pada puisi di kaleng 1 yang berjudul Kesibukan di Pagi Hari, lalu puisi Senin Pagi, hingga puisi Fotoku Abadi. Dalam puisi Kesibukan di Pagi Hari, Djoko Pinurbo menggambarkan berbagai aktivitas pagi dengan cara yang tidak biasa. Ia menggunakan metafora-metafora sederhana namun syarat makna, sehingga kegiatan yang tampak sepele justru menjadi bahan refleksi. Sementara itu, puisi Senin Pagi menghadirkan gambaran rutinitas awal pekan yang terasa akrab bagi banyak orang. Dalam puisi, Djokpin menampilkan kesibukan, tekanan, dan tuntutan hidup manusia yang harus dijalani.
Hal serupa juga tampak dalam puisi Fotoku Abadi. Dalam puisi ini, Jokpin menyoroti fenomena kehidupan manusia di era digital, khususnya kecenderungan untuk terus menampilkan diri melalui foto. Melalui larik-larik sederhana, Jokpin menyindir budaya narsisme yang semakin berkembang akibat kemajuan teknologi. Manusia seolah-olah berlomba untuk terlihat sempurna dan diakui, bahkan merasa bisa abadi melalui gambar-gambar yang mereka unggah. Padahal di balik itu semua terdapat kekosongan dan ketidakpastian tentang jati diri yang sesungguhnya. Masih dalam pembahasan kaleng 1, terdapat pula unsur romantisme yang cukup kuat dalam beberapa puisi, seperti puisi yang berjudul Dari Jendela Pesawat, lalu puisi Kopi Koplo, dan Malam Minggu di Angkringan. Pada puisi Dari Jendela Pesawat, Jokpin menghadirkan suasana yang melankolinis sekaligus intim. Gambaran tentang Jogja, perantau, dan angkringan menjadi latar yang sederhana namun penuh makna. Di balik itu semua tersirat kerinduan dan kehangatan hubungan antar manusia. Larik-lariknya menunjukkan bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang megah, melainkan bisa ditentukan dalam momen-momen kecil seperti pertemuan, kenangan, dan percakapan sederhana. Sementara itu, puisi Kopi Koplo menyajikan romantisme dengan cara yang unik dan tidak biasa. Jokpin menggunakan metafora kopi sebagai simbol perasaan, khususnya rindu dan cinta. Ungkapan racun rindu menunjukkan bahwa cinta tidak selalu manis, tetapi juga bisa memabukkan dan bahkan menyakitkan. Gaya penyampaian yang singkat justru membuat maknanya terasa lebih kuat dan mengena. Adapun dalam puisi Malam Minggu di Angkringan, romantisme dipadukan dengan kritik sosial, ruang untuk berbagi kehangatan, cinta, dan kebersamaan. Namun, di sisi lain, Jokpin juga menyisipkan sindiran terhadap kondisi sosial dan politik. Hal ini terlihat dari kontras antara kehangatan hubungan personal dengan punggung negara yang dingin dan perkasa. Dengan demikian, puisi ini tidak hanya berbicara tentang cinta, tetapi juga realitas kehidupan yang lebih luas. Sebagai penutup, puisi favorit saya pada kaleng 1 yaitu puisi yang berjudul Menunggu Kamar Kosong di Rumah Sakit, yang menghadirkan makna kuat meskipun sangat singkat. Larik menunggu itu sakit menggambarkan kecemasan dan ketidakpastian. Sementara itu, sakit itu mahal dan rumit tidak hanya menyiratkan kritik terhadap layanan kesehatan, tetapi juga menggambarkan penderitaan hidup yang lebih luas. Kata mahal dapat dimaknai sebagai pengorbanan emosional dan batin, sedangkan rumit menunjukkan kompleksitas persoalan hidup. Proses menunggu pun tidak sekedar aktivitas fisik, melainkan pengalaman emosional yang mendalam, penuh kecemasan, harapan, dan ketidakpastian. Puisi ini menjadi penutup yang sederhana, tetapi terasa menampar dan mendalam. Pada kaleng 2 dalam Perjamuan Kongguan karya Djoko Pinurbo, puisi-puisinya berfokus pada kisah asmara dan persoalan hati. Metafora patahan hati yang tercecer di meja kafe menggambarkan betapa nyata dan kacaunya perasaan tersebut, terutama dalam hubungan modern yang sering diwarnai jarak dan pelampiasan emosi melalui gawai. Sementara itu, puisi Nina Bobo menghadirkan ironi religius ketika manusia tampak dekat dengan agama, tetapi justru lebih responsif terhadap teknologi. Selanjutnya, pada kaleng 3, seluruh puisi berpusat pada sosok Minah sebagai figur kutu buku yang mencintai pengetahuan. Lalu melalui puisi seperti Rumah Minah digambarkan bahwa membaca telah menjadi bagian dari jati dirinya. Namun, Jokpin juga menegaskan bahwa pengetahuan perlu disertai nilai dan panutan. Puisi penutup pada kaleng ketiga yaitu Demam Minah menghadirkan suasana hampa saat Minah kelelahan dan menatap kaleng Kongguan yang kosong, sekaligus menjadi penghubung ke bagian berikutnya yaitu kaleng 4. Pada
berkaleng 4, Jokpin menjadikan kaleng Kongguan sebagai simbol utama kehidupan. Melalui puisi perjamuan Kongguan, ia secara jenaka menyinggung absennya sosok ayah dalam ilustrasi, sekaligus menyampaikan sindiran. Kaleng tersebut juga dimaknai sebagai gambaran hidup yang penuh kejutan, di mana kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Secara keseluruhan, buku Perjamuan Kongguan karya Djoko Pinurbo memiliki kelebihan pada penggunaan bahasa yang sederhana namun syarat makna sehingga mudah dipahami, tetapi tetap mampu menghadirkan refleksi yang mendalam. Keterkaitan antar kaleng juga membuat kumpulan puisi ini terasa utuh, ditambah dengan perpaduan humor, ironi, dan kritik sosial yang disampaikan secara ringan tanpa terkesan menggurui. Namun, kesederhanaan tersebut terkadang menjadi kekurangan karena beberapa puisi terasa terlalu singkat dan maknanya cukup terbuka, sehingga membutuhkan pembacaan yang lebih cermat. Secara gaya bahasa, Jokpin menggunakan diksi yang komunikatif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, diperkaya dengan metafora, ironi, serta humor yang khas. Selain itu, buku ini juga mengandung berbagai nilai seperti nilai religius, sosial, dan moral yang mengajak pembaca untuk lebih peka terhadap kehidupan, memperbaiki hubungan dengan sesama dan juga Tuhan, serta merenungkan makna hidup di tengah realitas yang kompleks. Demikian review buku kumpulan puisi Perjamuan Kongguan karya Djoko Pinurbo. Semoga ulasan ini dapat memberikan gambaran dan menambah ketertarikan untuk membaca buku ini secara langsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.